Mulai Coach. Yuk. Oke, bismillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, Rankes Running Podcast Dakwah ketemu lagi bersama saya Mizan dan Coach Isyak. Gimana Coach kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu kembali gitu ya, berkaitan tentang ya ada muatan dakwah yang akan diselipkan ya di Running Podcast hari ini. Kira-kira kita akan membahas apa Coach? Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke. Mungkin kita akan bahas ini kali jadi ya. Yang lagi rame nih. Oke, hari kita Soal apa yang Coach? COT COT. 5 jam. Ini Oh, kan oke. lagi pro kontra ya. Oke, pro kontra Lagi pro COT kontra. 5 jam Jakfest Ya. Running Fest Jakarta kemarin Running ya. Festival ya, JRF. Oke. Ya. JRF kemarin kan ada satu pelari ya. Ya, oke. Jangan lewatin waktu gitu ya. Lalu dia tetap menerobos sampai ke finish line. Oke. Lalu dia dihadang. Oke. Lalu di situ terjadi pro kontra. Oke. Di antara teman-teman, Ya, betul. teman-teman pelari. Subhanallah. Oke. Nah, jadi kita coba sikapin bagaimana kita sebagai seorang muslim bersikap kan gitu Oke. ya. Nah, betul. Bukan hanya sekedar Ya. mengikuti Ya. arus gitu ya. Iya. Karena kemarin juga sempat di grup tuh rame, katanya ada seorang yang ya masuk COT gitu, kemudian menerobos, dan setelah dibaca komen-komennya ya, Wah, Masya Allah, Insya Allah. Subhanallah, Iya. gitu ya. Ini memang sudah menjadi kebiasaan mungkin ya, bukan hanya sekedar di lari gitu ya, tapi di banyak konten, bahkan konten-konten yang bernuansa Islami pun banyak orang-orang yang memang melakukan perdebatan di sana gitu ya. Perdebatan. Dan ini yang sangat miris bagi kita sebagai seorang muslim, itu seharusnya ya saling menguatkan gitu ya. Meskipun beda pendapat, Ya. kan tapi ya kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, menurut Coach gimana nih Coach dari kejadian Iya, kemarin? Oke. Kalau saya pribadi ya, kalau menurut teman-teman mereka berkomentar, pertama saya nggak ada di sana. Saya nggak tahu kejadiannya. Oke. Saya cuma mendengar atau membaca dari sentingan-sentingan. Oke. Saya nggak ada di sana. Yang kedua, saya nggak punya kapasitas. Nah, ya. Saya cuma pelari hobi jadi ya. Oke. Cuma pelari yang tujuannya hanya untuk sehat, Iya. fun. Saya nggak ngerti soal peraturan. Ya, Saya betul. nggak ngerti sama sekali. Nah, karena saya juga nggak terlihat, saya nggak tahu gimana, nggak tahu peraturannya, maka sikap saya diam. Oke. Jadi saya memilih untuk diam, tidak berkomentar. Nah, Karena saya menghindari berkomentar untuk sesuatu yang saya nggak kuasai. nah, siap. Betul. Gitu ya. Nah, itu sikap saya sih. Dan yang kedua, sebagai seorang muslim, Jan, apa gunanya Iya. kita berdebat di sosmed gitu ya? Iya, betul. Gak ada menang, gak ada kalah gitu ya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu Ya, betul. gitu kan. Terus tuh hubungan pertemanan jadi renggang, Ya. gak ada gunanya gitu ya. Jadi saya memilih untuk diam. Jadi, Nabi SAW pernah mengatakan, jadi jika kita beriman pada Allah, bertakwa pada Allah, berkatalah baik, Lebih baik atau dia. diam. Oke. Kan gitu kan. Nah, itu ini di salah satu hadis arba'in ya. Ya, Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut ya. Itu dia teman-teman. Jadi ketika kita tidak mempunyai kapasitas di dalamnya, ya. kata Rasul itu lebih baik diam gitu ya. Diam. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam ya. Nah, ini memang yang belum tertanam di Ya, masyarakat kadang gini kita ya. gitu ya. Kita kan nafsu ya. Nah, nafsu Kayak betul. gini kan. Melihat ada pelari yang punya pendapat begini, Ya. ada pelatih yang punya pendapat begini, Nah, betul. gitu ya. Betul. Percayalah teman-teman, kebenaran itu hanya milik Allah. Nah,
kita jangan pernah merasa benar, Ya, betul betul. gitu ya. Apalagi menyalahkan orang untuk sesuatu yang kita juga nggak tahu. Ya, jadi ngapain? Nggak ada gunanya, gitu ya. Nggak ada gunanya. Biarkan ada panitia yang ngurus di sana, udah ada peraturan, gitu ya. Ya, Ya, biarkan itu. Kita nggak tahu apa-apa. Ya, apalagi buat teman-teman yang lari ini cuma hobi, gitu ya. Tidak ada Allah. perdebatan, gitu ya. Jadi ya nggak ada gunanya. Kita juga merasa tahu sendiri. Akhirnya kita menjadi seorang yang pribadi yang sombong Ya, betul. karena kita ngerasa benar, yang lainnya salah, Ya, ya. gitu ya. Nggak ada gunanya. Nah, itu memang teman-teman. Bahkan kadang ada orang-orang yang menasehati dengan kebaikan pun ya disikapinya dengan tidak baik gitu ya. Dan video ini juga nanti sikapnya. Ya. Ya, tidak apa-apa karena memang tujuan dakwah itu tidak akan Ya. selamanya lurus gitu ya. Betul. Nah, akan selalu ada halangan dan rintangan gitu ya. Nah, teman-teman, berkaca dari kejadian yang kemarin memang sampai sekarang masih panas. Sampai sekarang masih ramai gitu ya di kalangan pelari. Bahkan orang yang tidak mengerti lari pun ya Komen. ikut mengomentari gitu ya. Karena memang seperti itu. Ketika sesuatu hal sudah diupload ke sosial media, ya sudah hal yang umum gitu ya. Semua orang mengomentari, semua orang berpendapat, semua orang mempunyai hujah sendiri. Dan ini yang akan membingungkan umat saat ini memang ketika kita disuguhkan dengan satu perdebatan-perdebatan ya. Perdebatan yang memang kita tidak ada kapasitasnya, kita tidak ada ilmu di dalamnya, dan ya pada akhirnya perdebatan itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Ya. Ya, Ya, ini kita juga bicara kepada siapapun, ya betul. yang pro atau yang kontra. Ya, Jadi poinnya adalah jika hal tersebut hanya menimbulkan banyak kemudaratan, ya, pertemanan jadi renggang, ukhuwah jadi nggak bagus, ya, hindarin, ya, ya kan? betul betul. Hindarin. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu, udah ada panitianya, udah ada yang punya wewenang untuk ngurusi masalah itu. Halas, Ya, ya kan? ya, subhanallah ya. Memang selalu saja ada kejadian-kejadian yang menarik di setiap perjalanan kehidupan kita. Salah satunya memang ketika satu muslim dengan muslim yang lainnya itu, kenapa pertama-tama yang harus dikuatkan itu adalah ukhuwah Islamiyah, coach. Ya, betul. Ya, sebelum ilmu itu ukhuwah Islamiyah itu harus tertanam di dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Karena kenapa? Ketika nanti kita ada perbedaan pendapat, ketika kita ada berbeda hujah di dalamnya, kita akan saling menghargai. Iya, iya. Ketika kita berpendapat dengan pendapat kita, dia berpendapat dengan pendapat orang lain. Ketika kita mempunyai ukhuwah Islam yang kuat, ya kita akan saling menerima, gitu ya. Nah, ini memang yang harus benar-benar ditanamkan kepada teman-teman muslim, teman-teman mukmin, ya. Sehingga apa? Sehingga sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan itu selalu ditanggapi dengan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Ya. Nah, ini dia. Nah, lagi coach yang mau disampaikan nih. Ya, oke. Jadi ya sebaiknya perdebatan itu diberhentikan. Ya, Ingat, nikmat yang udah Allah berikan. Kita masih bisa lari. ya, Teman-teman apalagi yang bukan atlet ya, ya betul. masih bisa dikasih kesehatan. Oke. Untuk lari udah syukuri. Cukup di situ. Kita nggak perlu nambah-nambahin dosa lah gitu ya. Ya, ya, ya. Atas lari. Ya, udah cukup situ. Yang Iya. terpenting sebenarnya kalau saya bukan soal COT, tapi soal banyak pelari yang masih meninggalkan sholat subuh. Ah, itu dia. Dia maraton. Iya, betul, betul, Ini yang betul. menurut saya yang jadi konsen. Oke, betul, betul. Seorang muslim. Assalamualaikum, Kang. Ayo, jangan. Ayo. Nah, memang betul. Apalagi kemarin di Jakarta Running Festival sama gitu ya. Ya. Kita start di jam 4 yang maraton tuh. Ya, masih banyak pelari-pelari yang alhamdulillah melaksanakan sholat di tengah perjalanan. Ya. Meskipun sepertinya banyak juga gitu ya teman-teman pelari yang hanya menginginkan mencari personal best gitu ya. Iya. Personal best yang ingin dicapai. Padahal ya
lari ini hanya sebagai hobi sampingan. Iya. Tapi sholat ini akan dipertanggungjawabkan di Iya. hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul. Nah ini yang sering lupa gitu kadang Iya. gitu ya. Tiap hari lari gitu ya. Diperhatikan setiap detiknya, setiap langkahnya. Ya, yang namanya sholat itu hanya Iya. paling sebentar 5 waktu gitu, 5 menit. 5 menit. Tapi ya Iya. kelalai gitu. Nanti yang COT di maraton mah nggak ada masalah. Jangan COT sholat subuhnya. Ya, kan? betul. Mah, sholat subuhnya nanti kalau jadi garis finish. Ya, Wah. untung gak COT di tengah Iya, jalan. jangan. Dicabut sama malaikat. Wah, aduh, iya, betul. Kamu juga bilang menjalik gitu Iya. ya. Nah, teman-teman, jadi itu ya yang terpenting itu kewajiban hak Allah dulu ya. Sebelum kita melaksanakan suatu hal yang di dunia itu sifatnya sunnah ataupun hanya sekedar hobi ya. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman semoga bisa mengambil ibrah pelajaran gitu ya, dari apa yang terjadi kemarin gitu ya di acara Jakarta Running Festival. Nah, ada lagi coach yang mau disampaikan? Ya itulah ya. Selesaikan. Stop. Nggak perlu diperpanjang. Yuk kita teman-teman lari lagi. Gini ya. Buat yang teman-teman yang pro gitu ya. Ya sudahlah. Oke. Gitu ya. Karena gak ada gunanya. Ibarat kita benar pun gak ada gunanya kita berdebat. Gitu ya. Jadi egonya hilangkan. Ya sudah. Ya. Gitu ya, kita lari lagi dan selesaikan. Iya. Ya, kayak gitu ya. Sembari Ya. kita nikmatin nikmat yang udah Allah berikan. Ya. Ya, cukup dengan menasehati aja udah cukup gitu ya. Cukup. Gitu. Stop di sana. Yang tidak punya kapasitas jangan pernah ikut nimbrung kalau bahasanya. Nah, ini coach, saya juga pengen ngebahas berkaitan tentang para panitia IO yang mengadakan lari maraton di Indonesia gitu ya. Iya. Yang mana terkadang kita kan mayoritas umat muslim gitu ya. Mayoritas umat muslim. Jadi seharusnya para IO running itu bisa menghargai kita sebagai seorang muslim Ya. agar kita bisa melaksanakan kewajiban sholat terlebih dahulu gitu ya. Ya. Melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Betul. Karena memang ada beberapa bulan, beberapa waktu yang dimana dalam satu bulan itu seperti halnya nanti di bulan Desember subuh itu jam 3.40. Ya, betul. Nah ini yang memang akan kita terus gaungkan, dakwahkan Ya. para teman-teman IO. Iya. Semoga kita bisa mengambil jadwal maraton tuh Ya. di waktu-waktu seperti itu gitu Ya, ya. betul. Ya, gimana coach? Menurut coach? Ini betul. Jadi gini. Ya, apa namanya? Ini juga buat IO-nya. Ya, ingat. Banyak peserta maraton itu muslim. Ya, betul. Artinya mereka punya kewajiban sholat subuh. Ya, Artinya sekarang kita ya hampir semua mall ada musola. Ya. Gitu ya. Siapkan sholat, waktu sholat. Gitu ya. Jadi nah ini buat IO ya, apapun agamanya hargai ya, ya. betul. Mau kita sebagai muslim kita punya kewajiban sholat, maka sebaiknya sholatlah lebih dahulu sebelum flag off. Nah, Gitu ya. Biarkan mereka sholat ya, sebelum flag off. Nah, ada waktu-waktu di Indonesia yang sholat subuhnya itu pagi banget, ya. jam 4 atau jam 4 kurang. Bahkan Gitu ya. sekarang juga agak udah mulai ini ya, mulai naik gitu ya. Iya. Jadwal subuhnya Iya. sekitar jam. Artinya masih bisa. Ya, betul. Ya, kita ngadain sholat subuh sebelum flag off. Nah, betul. Nah, buat teman-teman yang muslim, kalau kita misalkan ikut event lari, gitu ya, ikut event lari, dan dimulainya waktunya sebelum subuh, pertama, saran saya, nggak usah ikut event itu. Ya, betul. Nggak usah ikut event itu. Ya, betul. Ngapain? Gitu ya. Karena sebisa mungkin kita sholat dengan sempurna, dengan betul. pakaian yang sempurna, Ya. dengan wudhu yang sempurna, Dengan keadaan yang tumanina. karena itu manina. Gak terburu-buru. Ya, nggak terburu-buru. Terburu-buru oleh waktu itu yang Ini kan nggak usah ikut. Ya, betul. Kalau memang memungkinkannya ikut yang half marathon, ya cukup Ya. half marathon. Itu betul. Malah siapa yang dicari? Gitu ya. Ya, Tapi kalau misalkan pun teman-teman paksa mau ikut, ya udah,
jangan tinggalkan salat subuh. Berhenti pada salat subuh, gitu ya. Berhenti pada salat subuh, cari sholat. Ya. Kalau nggak ada tempat sholat, sholat di mobil Allah, Ya. dimanapun. Betul, betul. Tapi persiapkan dengan pakaian yang sudah menutup aurat, Nah, ya betul. gitu ya. Saya pernah, Jan, saya ikut race di Singapura. Ya di Singapura kita tahu waktunya lebih cepat Ya, betul. dibanding di Indonesia. Betul. Kalau waktu Indonesia itu flag off mungkin jam 3.30 kali. 3.30 ya, Dan oke. pada saat itu belum subuh. Saya sama pelatih diminta untuk finish di waktu sekian. Ya. Begitu saya tahu bahwa flag off-nya itu sebelum subuh, saya nggak ada PB-PB-an. Ya, betul. Nggak ada, saya lupakan apa yang ditargetkan Targetkan. pelatih. Nggak ada. Iya, betul. Dan tadinya saya pakai singlet, Ya. saya ganti singlet, saya tutup pakai yang panjang. Waktunya subuh saya berhenti minggir. Nah, betul. Dan saya nggak membanggakan diri, nggak. Ya. Dan pada saat itu alhamdulillah ada beberapa muslim yang juga ikut minggir dan mereka menunaikan sholat subuh. Jadi itu yang penting, gitu ya. Itu yang penting, jangan sampai nggak sholat. Buat teman-teman yang malah men-COT-kan sholat subuhnya, Ya, betul. gitu ya. Wah, jangan teman-teman. Ingat, Anda masih bisa lari itu karena Allah yang berikan nikmat. Nah, betul. Gitu ya. Anda di usia yang harusnya udah sulit lari 40-an, 50-an tahun, tapi Anda masih bisa dikasih kesempatan nikmat untuk betul. berlari. Maka ingatlah yang memberi nikmat. Nah, Ingat yang memberi nikmat. itu poinnya teman-teman. Ya, ngapain? Karena nauzubillah gitu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di Iya. tengah perjalanan gitu Betul. ya. Apalagi ketika kita belum melaksanakan kewajiban kita ya. Betul. Nah, ini benar teman-teman. Jadi semoga kepada para IO event lari, setidaknya para IO ini menyediakan atau memberikan waktu sebelum flag off itu sholat gitu ya. Meskipun nanti dikembalikan lagi kepada teman-teman muslim gitu ya. Ya. Yang mau melaksanakan atau yang tidak. Dan setidaknya teman-teman IO sudah berusaha gitu ya untuk memberikan ruang pada saudara-saudara muslim untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, sehingga nanti ketika di hadapan Allah dipertanggungjawabkan, Ya. ya kita bisa memberikan alasan gitu ya. Iya. Jangan tanya PB-nya berapa Nah nanti. itu kadang kita ego kita atau nafsu kita yang lebih tinggi gitu ya. Menginginkan pengakuan dari orang lain, dari pencapaian kita ya. Padahal pengakuan di hadapan manusia itu tidak ada apa-apanya ya. Kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia segala perbuatan yang kita lakukan ketika kita tidak melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi itu teman-teman poin yang terpentingnya dari kajian running podcast hari ini, yaitu yang pertama apa coach? Ya, kita hindari berdebat. Hindari Sebagai perdebatan. muslim, Oke. apalagi kita tidak menguasai hal tersebut, Ya, kita betul. nggak mengetahui hal tersebut. Ya, Ya, dan kedua, lebih baik berkata baik ya. atau diam, Nah gitu ini, ya. Karena Allah dan Rasul memperingatkan kita untuk itu. ya betul. Ya, yang ketiga, COT di race nggak ada masalah. Ya, Yang penting jangan COT sholat subuhnya. nah, Gitu ya. iya Kalau betul. subuhnya udah overtime, selesai finish jam 7, aduh, dengan sengaja, ya bahkan pendapat mayoritas utama mengatakan kalau dengan sengaja dia meninggalkan sholat dan sebenarnya gitu dia ya. bisa melakukan sholat, maka dihukumkan kufur, Kufur ya, kafir. gitu ya, kafir. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu dia teman-teman poin yang bisa diambil dari running podcast hari ini, gitu ya. Hindari perdebatan, Ya, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kemudian jangan pernah tinggalkan sholat ya. Bahkan di dalam hadis ketika ada seseorang yang datang pada Rasulullah, seorang tersebut tuh buta gitu ya coach. ya buta. Kemudian bertanya apakah meminta kompensasi gitu kepada Ya, Rasulullah untuk sholat di rumah. untuk sholat di rumah gitu ya. Iya. Kata Rasulullah, selagi kamu mendengar azan, Berangkat pergilah, ke masjid. berangkatlah gitu ya. Itu yang Utama. dalam keadaan oleh Allah itu diuji dengan keadaan buta gitu ya. Ya, Sedangkan kita nikmat, sehat. sehat, bisa lari gitu ya. Wah. Terus bisa melaksanakan aktivitas dengan Iya. sempurna. Iya. Ini sholat masih ditunda atau masih naudzubillahnya ditinggalkan gitu ya.
sampai dari ini. 42 km sanggup. Nah, Masjid 500 meter kan. aduh, Berat. subhanallah. Aduh. Ini jadi pelajaran lah bagi kita sebagai seorang mukmin agar menjaga sholat kita itu ya, dalam keadaan apapun kita, karena penyesalan itu kadang datang di akhir, selalu datang, bukan terkadang, selalu datang di akhir. Jangan sampai kita nanti menyesali kemudian hari pada akhirnya ya. Kemudian hari menyesal dan kita tidak bisa berbuat atau berkata apa-apa gitu ya, ketika penyesalan itu sudah datang pada kita ya. Itu mungkin coach. Ya, Ada lagi coach? insyaallah cukup. Cukup? Oke. Kita aja mungkin running podcast Ya. untuk pertemuan kali ini. Ya, jadi kalau hair Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini. Ya insya Allah akan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. insyaallah.